Oke, oke, bisa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, untuk kali ini Bapak akan membahas materi mengenai dampak kolonialisme, pergerakan nasional, dan Sumpah Pemuda. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, salah satu dari teman atau ketua kelasnya bisa memimpin doa. Silakan Mbak Novita bisa memimpin doa dulu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mbak Novita telah memimpin doa pembuka pembelajaran. Oke, untuk selanjutnya, sebelum memasuki materi pembelajaran, saya akan sedikit mereview terlebih dahulu mengenai materi pembelajaran yang kita bahas, yaitu dampak kolonialisasi. Oke, sebelum mengarah ke materi, saya akan bertanya kepada kalian mengenai apa sih dampak dari kolonialisme di bidang pendidikan. Oke, bisa salah satu menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Oke, Mbak Novita bisa menjawab. Dampak kolonialisme itu di bidang pendidikan antara lain munculnya golongan terpelajar yang ada di Indonesia. Kemudian bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis karena Belanda mendirikan beberapa sekolah. Kemudian bangsa Indonesia juga mengetahui perkembangan dari luar akibat adanya kolonialisme itu sendiri. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Novita. Yang lain bisa menambahkan? Oke, siapa yang mau yang menambahkan? Ada, oke. Lanjut, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit saja mengenai kolonialisme yang ada di Indonesia. Kolonialisme di Indonesia itu ada dampak positifnya dan ada juga dampak negatifnya. Pada kali ini, sesuai dengan RPP yang saya telah berikan kepada kalian, saya akan sedikit menjabarkan mengenai dampak-dampak apa saja yang ada di Indonesia ini sejak kependudukan kolonialisme. Yang pertama, dampak kolonialisme di bidang pendidikan itu sudah dijelaskan oleh Mbak Novita tadi. Yang kedua, dampak dari transportasinya itu. Dengan adanya jalur atau alat transportasi akan memudahkan warga setempat untuk mengirimkan logistik. Itu dampak positifnya. Yang kedua, mendukung terciptanya kota sentra produksi dan perdagangan baru. Tapi juga ada dampak negatifnya dari transportasi tersebut. Yang pertama, menjadikan transportasi tersebut akan semakin menguntungkan bangsa Eropa atau pihak kolonialisme itu sendiri. Yang kedua, dari segi agama. Dari segi agama, terutama agama Islam akan membatasi ruang gerak umat Islam untuk beribadah karena mayoritas dari kolonialisme itu sendiri yaitu adalah pemeluk Kristen atau yang mayoritasnya orangnya Kristen Katolik gitu. Yang kedua, dari Islam sendiri ini dari segi Islam ya. Segi Islam, pendidikan Islam akan dibatasi itu.
Oke, dari segi itu nanti dapat kita bahas dari kita mempelajari yang sudah kita cantumkan di buku materi yang kalian baca. Oke, untuk selanjutnya kita akan membagi menjadi beberapa kelompok untuk agenda kali ini. Untuk koordinatornya bisa dibagi terlebih dahulu kelompoknya gimana, enaknya atau dihitung satu persatu atau pilih sendiri. Gimana teman-teman? Gimana Mbak Novita atau Mbak Devi? Pilih sendiri atau berhitung? Pilih sendiri saja. Oke, pilih sendiri ya. Untuk materi yang telah saya sampaikan tadi bisa didiskusikan lagi bersama anggota kelompoknya masing-masing ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ada, Pak. Oke, Mbak Emi, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Tadi kan Bapak menjelaskan materi tentang dampak kolonialisme pergerakan nasional dan Sumpah Pemuda. Tadi juga disinggung dalam dampak kolonialisme dalam pendidikan. Jadi di sini saya ingin bertanya adalah dampak kolonialisme Belanda dalam bidang ekonomi itu seperti apa, dampak positifnya dan negatifnya itu seperti apa, Pak? Oke, dari segi positifnya itu kan sebelum adanya kolonialisme Belanda itu sektornya itu kan pertanian saja, hanya sawah saja. Setelah munculnya kolonialisme Belanda kan diganti menjadi perkebunan. Dengan adanya tersebut kan adanya variasi dari jenis bahan pangan yang akan lebih menguntungkan dari masyarakat itu sendiri. Dampak negatifnya itu kan adanya variasi jenis pangan tersebut membuat kolonialisme itu dari bangsa Eropa sendiri atau bangsa yang kolonialisme itu istilahnya itu akan semakin memonopoli kita. Dari segi rempah-rempah kita akan diambil semuanya tanpa ada sisa dan justru akan merugikan kita sendiri. Tambahan lagi dari positifnya sendiri kan dulu kan sebelum adanya kolonialisme kan hanya pertanian. Dan setelah itu kan setelah adanya kolonialisme kan menanam tidak salah itu buah jarak. Kan dari segi itu kan adanya rakyat akan lebih terbiasa menanam yang lebih baru, maksudnya lebih variatif lah istilahnya itu. Gimana Mbak Demi, apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Oke. Ada yang lain yang mau menyampaikan sebelum saya tutup ini? Oke, nggak ada. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saran dan masukan, mungkin dari Mbak Demi untuk masukan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Jadi apa tadi Pak Sultan sudah menjelaskan materinya itu sangat bagus sesuai dengan apa yang RPP dia susung. Dan itu yang masukan dan saran dari saya dan kedepannya lebih bagus lagi. Dan apa yang kemarin saya baca RPP yang mata pelajaran yang dapat ini kan termasuk SMA kelas 2, tidak salah.
Oh ya, itu kemarin Tapi salah ketik gitu. oh ya, Ketik. baik. Jadi itu saja dari saya. Kalau masukan dan saran kurang lebihnya, mohon maaf, saya kembalikan kepada Mbak Nopita. Baik, terima kasih Mbak Deni. Mungkin saya lanjutkan ya masukan dan saran buat Mas Sultan. Untuk keterampilan mengajarnya mungkin masih ada beberapa yang terlewat seperti memberikan motivasi atau acuan kepada siswa saat pembelajaran, lalu juga membimbing diskusi kecil mungkin bisa dipraktikkan seperti menanya bagaimana proses seperti itu sih. Tapi untuk RPP-nya menurut saya tuh sudah lengkap sekali dan juga sudah memuat komponen-komponen untuk kedepannya materinya mungkin lebih dipahami lagi sehingga bisa luas saat menjelaskan. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih atas masukannya kalian semua.